Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Sekarwangi dari Prodi Ekonomi Malam A. Saya ingin menjelaskan tema kelima, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai syarat nilai UTS di semester 1 ini, berikut penjelasannya. Apakah pembukaan tersebut? Bagaimanakah kedudukan dari pembukaan tersebut? Dan apakah peran pembukaan dalam peradilan konstitusi dan desain konstitusi? Dan mengapa negara menambahkan pembukaan pada konstitusi? Dilihat dari sudut teori ketatanegaraan, pembukaan preambula atau mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Selain itu juga merupakan pengantar hikmat berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. Dalam konteks Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian terpenting dari Undang-Undang 1945 yang disepakati oleh MPR pada tahun 1949 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena di sanalah tertuang norma fundamental negara atau Stats Fundamental Norm. Tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum-hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Lalu bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketatanegaraan? Jika melihat dari ilmu hukum yang ada, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Hal tersebut tergambar dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna berkaitan dengan kemerdekaan maupun usaha setelah kemerdekaan Indonesia. Pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini bermakna bahwa Indonesia dan dunia harus menghapus dan melawan penjajahan yang ada di Indonesia ini. Pada alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa dan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea ini bermakna untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerja keras pada perjuangan yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan nyawanya. Pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal ini bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan Tuhan yang Maha Esa dan juga keinginan luhur bangsa untuk kehidupan yang bebas. Pada alinea terakhir atau keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan berbangsa Indonesia itu di dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang akan menjadi penuntun bangsa untuk meraih cita-citanya. Adapun ketatanegaraan mengenai pembukaan,
Apakah pembukaan suatu institusi atau konstitusi dan bagaimanakah klasifikasinya? Leaf Orgad membagi definisi pembukaan suatu konstitusi ke dalam terminologi formal dan substansif. Menurut terminologi formal, pembukaan merupakan suatu pengantar untuk mengenal konstitusi yang biasanya ditandai dengan kata pembukaan atau alternatif lainnya. Klasifikasi formal ini menyediakan sarana identifikasi posisi pembukaan yang ringkas dan teknis secara substansif. Pembukaan berisi sejarah di balik perumusan suatu konstitusi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental. Leaf Orgad menambahkan bahwa materi muatan pembukaan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori. 1. Kedaulatan, 2. Sejarah, 3. Tujuan dan cita-cita bangsa, 4. Identitas nasional, 5. Agama atau ketuhanan sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi konstitusi memuat cita-cita yang akan mencapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumentasi politik yang memuat cita-cita dasar-dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Pembukaan dan pasal-pasal adalah suatu kesatuan norma-norma konstitusi. Walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pasal-pasal. Keduanya adalah norma-norma konstitusi yang subprime dalam tata hukum nasional atau National Legal Order. Dalam konteks Indonesia, Agustinus Simanjuntak menyatakan dengan lugas bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian terpenting dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati oleh MPR pada tahun 1949 untuk tidak diubah sama sekali. Ya, yang bisa saya sampaikan untuk syarat pengambilan nilai UTS di semester 1 ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan dosen pengampu. Dan terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rosa Yanita MPD. Saya Putri Ayu Sekarwangi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.